Masak gulai kampung ya. Ini gulai ya teman-teman, gulai kampung. Gulai ayam kampung tuh. Apa ayamnya enggak ayam kampung, maksudnya masakan kampung. Ya teman-teman nih kasih cabai hijau karo cabai merah. Tuh. Ya cantik ya teman-teman. Ini gulai ala kampungku teman-teman. Ya kalau teman-teman mau pakai kubis, pakai kubis. Aku kan sudah banyak. Jadi ini nggak pakai kubis. Yang penting bumbunya teman-teman tahu ada serai ya, ada serai itu, ada jahe ya teman-teman, ada kunyit ya tuh. Nih ya teman-teman, ini jahenya. Lihat ya teman-teman, nah tuh jahe. Ya terus nih ada cabenya, ada kunyitnya ya teman-teman. Coba kunyitnya tadi agak hancur. Nih kunyitnya ya. Kunyit, jahe sama ini. Apa jenengnya teman-teman? Serai ya, tadi ada serainya ini ya teman-teman, ada serai ya tuh serainya ya. Inilah teman-teman ya, ini namanya gulai ala kampungku. Aku bikin gulai ala kampung. Kalau gulai ala kampungku itu agak manis teman-teman, jadi gulanya tadi agak banyak kayak gini ya, lihat kan. Jadi nggak ke asin tapi ke manis teman-teman ya. Boleh kalau teman-teman mau pedes ya, banyak pedes sih ya, punya aja sudah cukup. Jadi ini gulai ala kampungku, mantap nih teman-teman. Tapi aku tadi nggak pakai bumbu gulai, tak kasih bumbu kari. Aku nggak punya bumbu gulai, tapi nggak apa-apa. Tapi tak tambahin ini sendiri serai ya teman-teman. Tuh serainya nih ya, tuh serainya kelihatan ya teman-teman ya. Kayak gini ya, aku liatin ke teman-teman. Ini kalau teman-teman mau apa jenenge banyak cabai silahkan ya. Kalau gulai kampungku itu biasanya teman-teman cabai pakai cabai hijau yang banyak, cabai merahnya dikit gitu. Makanya ini tadi kasih cabai hijau agak banyak, cabai merahku sedikit. Yang penting buat merah-merah sedikit aja. Yang penting cabai hijaunya sih banyak kayak gitu. Karena kalau ala kampungku itu ya teman-teman, itu cabai hijau ini banyak sekali ya. Kayak bisa juga kalau teman-teman yang vegetarian itu tempe ya, tempe cabai hijau kayak gitu ya teman-teman. Tuh cabai hijaunya banyak ya, lihat ya. Berarti ini ala kampungku. Teman-teman apa jenenge vegetarian nggak usah pakai ini ayam. Ini kan aku ayam, teman-teman bisa pakai tempe atau tahu ya. Ini gulai ala kampungku tuh ya, serai, jahe, ayamnya ini ya teman-teman, biar teman-teman tahu lah ala kampungku. Jadi cabai hijaunya banyak, merah dikit, cabai hijaunya sing oke. Kalau teman-teman mau dicampur tuh ya, kalau mau dicampur yang banyak cabai apa merah ya syukur, gak apa-apa, mana aja ya teman-teman. Namanya apa, selera selera itu ya teman-teman, selera. Kalau teman-teman mau cabai merah yang banyak itu jadi pedes nanti ya teman-teman. Jadi kalau ala kampungku itu dibanyain cabai hijau nih kayak gini, cabai hijaunya banyak, apa namanya, cabai merah dikit gitu ya teman-teman. Tahu kan ini deh, tak giniin supaya teman-teman tahu ya, ala kampungku sendiri. Jadi tambah gula ya teman-teman, gula ini 2 sendok ya. Nah inilah teman-teman. Ini yang satu ini bikin tauge, tak kasih bakso. Kebetulan aku kemarin ada bakso ya sudah. Ini ya teman-teman, 2 masakan gua hari ini. Tuh mantep ya, 2 ini aja. Hari ini bikin gulai ala kampungku sama tauge, ini tauge bakso ya teman-teman gini. Biar teman-teman lihat ya, inilah masakanku hari ini ya teman-teman. Apa jenenge, kemarin aku nggak masak, aku upload itu ya teman-teman. Kemarin aku ada acara kondangan, jadi aku nggak masak, kondangan ponakan suamiku, jadi aku nggak masak. Apa namanya teman-teman, aku berangkat agak pagi, jadi aku nggak masak, aku upload itu minuman ya, minuman aku bikin sendiri itu minumannya ya kemarin. Kalau teman-teman mau lihat ya, minuman cappuccino ya, cappuccino yang bikinanku
Ya tak kasih itu apa namanya, wangi banget teman-teman. Apa namanya, yang bintang itu loh teman-teman, kemukus namanya ya. Kasih bintang, kasih apa namanya teman-teman, eh, wangi itu loh, apa itu, cilemon ya kalau bahasa Inggris, cilemon kalau kayu manis, nah kalau bahasa Indonesianya kayu manis ya. Nah itu wangi, atau teman-teman mau bikin ya cappuccino, kasih itu, kasih es, seger. Kemarin ya, lihat teman-teman yang uploadku kemarin. Hari ini nih baru aku masak. Ya kemarin aku nggak masak. Ini aku bikin masak gulai kampung. Lo tau ke bakso udah biasa toh. Teman-teman itu tau ke bakso. Ala kampung ya, gulai ala kampung. Mantep teman-teman ya, seger mantep. Ini tak netralin, yang satu tauge supaya nggak banyak santan ya. Ini ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini, gulai ayam ala kampung ditambah tauge bakso ya. Jadi teman-teman semuanya ini, kemarin ada satu ya teman-teman, kongkoh ya teman-teman, dia bilang dia beli barang kayak gitu, nggak tahu sama barang kayak barang dagangan lah teman-teman ya. Nah terus si dia itu iPhone sama ibunya ini dibayar ke rekening ibu apa rekening temennya gitu. Dia bilang temennya, setelah itu telah dibayar, ibu itu bilang oh temennya itu penipu, hilang, diblokir apa gitu, kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang dagang ya, kasih tahu teman-teman yang dagang apa barang itu, yang ngambil keluar masuk barang ya teman-teman, itu teman-teman harus benar-benar ya teman-teman, lihat ya. Kalau yang dagang orang itu ya itu aja rekeningnya, nggak usah rekening orang, takutnya sekarang itu rekening orang kadang ada rekening penipu ya tuh. Kayak kuris-kuris itu juga kadang ada penipu. Nah juga lihat tuh ada seorang udah bayar apa kuris apa ternyata nggak ada, kayak gitu loh teman-teman. Jadi sekarang ini apa jenis ya, ekonomi ini lagi ribet ya teman-teman, lagi nggak bagus ya, sehingga teman-teman itu kalau yang usaha ya, khususnya yang usaha ya teman-teman itu harus hati-hati terhadap orang ya, kayak gitu teman-teman, khususnya teman-teman yang usaha online, yang usaha-usaha lah teman-teman ya, teman-teman yang pakai QRIS ya macam-macam. Aku kan juga pakai QRIS, teman aku kontrol ya teman-teman, kayak gitu. Teman yang punya usaha yang pakai QRIS, yang pakai apa namanya in banking itu, teman-teman harus hati-hati gitu ya teman-teman. Aku aja kalau sudah jam 9 itu HP sudah aku matiin teman-teman, aku terus terang ya teman-teman. Kalau di atas jam 9 itu pernah aku kan ini, jadi suamiku ada telepon, aku ngangkat, di atas jam 9 itu sudah penipu teman-teman yang masuk. Teman-teman hati-hati kalau terlalu malam itu, sudahlah matiin. Aku kalau HP ku sendiri ya, kalau HP suami kadang jam 10 baru dimatikan. Kalau aku punya HP teman-teman itu jam 9 sudah kumatiin. Aku dulu pernah teman-teman, ada orang nelpon tiba-tiba kaget, aku orangnya nggak pakai baju teman-teman, aku kaget, langsung kumatiin, kurang ajar aku gitu. Nah sekarang banyak yang begitu teman-teman, orang nelpon orang nggak pakai baju kayak gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau di atas jam apa teman-teman, aku kasih tahu aja di atas jam 9 lah. Jadi teman-teman kalau bisa teman-teman HP itu matiin jam 9 harus mati. Aku HP ku pribadi kalau jam 9 aku sudah matiin semua, HP itu udah aku matiin teman-teman ya. Jadi kayak gitu, aku punya 3 HP. Jadi sebenarnya empat HP ku, cuma mati HP ku yang satu itu nge-lag, nggak rusak lah, nggak bisa, tinggal 3 itu kan untuk dagang, untuk pribadiku, dan untuk apa YouTube kayak gitu loh teman-teman. Sehingga aku kalau sudah jam 9 itu sudah aku matiin teman-teman. Jadi pernah itu kayak gitu, orang nggak jelas-jelas itu loh sekarang ini teman-teman, banyak penipu-penipu ya yang nggak jelas-jelas gitu. Banyak orang itu teman-teman mau rusak keluarga orang, mau rusak hidup orang, mau rusak usaha orang, kayak gitu teman-teman ya. Orangnya sifat orang sekarang itu aku nggak tahu ya teman-teman, yang nggak semua itu oknum-oknum tertentu, sehingga teman-teman sudah harus hati-hati. Pokoknya kalau bisa teman-teman HP di atas jam 10 itu sudah matiin aja.
Kalau nggak penting-penting ya, kalau penting-penting, kalau teman-teman memang untuk usaha penting-penting sih nggak apa-apa kayak gitu. Ya kalau teman-teman nggak begitu penting, udah matiin aja teman-teman kayak gitu ya. Aku kasih tahu aja ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang HP nggak penting itu sudah matiin teman-teman. Itu isinya kayak gitu. Pernah aku begitu teman-teman. Jadi kaget aku sampean. Aku langsung matiin ya teman-teman. Aku tunjukin ke suamiku, ini orang nggak jelas ini, aku gitu, orang dari mana ini, tahu-tahu tahu-tahu nongol nggak pakai baju teman-teman. Sering tuh teman-teman, khususnya HP laki-laki ya. Lo HP suamiku tuh sering masuk cewek-cewek nggak jelas-jelas itu loh teman-teman, kayak gitu ya. Nggak pakai apa daleman, nggak pakai ini kayak gitu teman-teman. Kalau nggak cuma pakai ini doang, underwear doang kayak gitu. Orang-orang yang iya ya, sekarang itu susah teman-teman, nyari duit susah, sehingga apa, orang-orang itu pada open BO kayak gitu loh teman-teman. Yang laki juga sama, yang laki itu pada nyari-nyari istri-istri orang kali, sasaran kayak gitu. Yang cewek pada open BO kayak gitu loh teman-teman. Rusak lah manusia sekarang itu, nggak tahu bagaimana. Masih muda-muda, cantik-cantik ya teman-teman, ganteng-ganteng, tapi apa, akhlaknya, moralnya rusak kabeh kayak gitu teman-teman. Kayak teman-teman itu ya, kalau HP di atas jam 9 matiin ya teman-teman. Sisinya penipu, isinya orang-orang begitu ya. Aku kasih tahu teman-teman juga yang usaha itu ya teman-teman. Teman-teman juga harus hati-hatilah kayak gitu. Banyak itu teman-teman terjadi itu. Wes berkali-kali itu ya teman-teman. Aku tuh ditipu online itu sudah berapa kali ya teman-teman. Cuma aku nih, pernah aku dulu 2 tahun yang lalu ya teman-teman, aku tuh pesan rendang, anakku minta rendang ceritanya teman-teman. Aku tuh kan nggak sempet, waktu itu kan aku lagi pindahan rumah ceritanya 2 tahun yang lalu. Aku tuh lagi pindahan, lagi beres-beres lah ceritanya. Nah anakku tuh lebaran minta rendang, ya udah aku pesenin rendang gitu loh, pesenin online gitu loh teman-teman. Yang jual kan aku lihat juga terkenal kayak gitu. Tiba-tiba apa, nah, orang itu bilang, Bu harus, aku kan minta COD teman-teman, tapi orang itu bilang nggak bisa COD karena makanan loh teman-teman, karena rendang itu kan makanan, nggak bisa COD. Ya sudah, aku suruh transfer anakku kan pakai banking, kalau aku nggak pakai ATM kayak gitu. Sedangkan anakku itu tolong transferin ini sekian, 300 lebih lah apa 400 lebih ya, aku sudah lupa 2 tahun yang lalu ya, sekitar segitulah, kurang lebih 400-an lah, 400 lebih, nggak tahu 400 kurang, pokoknya segitulah teman-teman, kira-kira 400-an. Anakku transfer itu, terus dia bilang ini begini ini harus nambah lagi 2 juta lah. Anakku bilang, mama pesen apa sih, masa aku diperes duitku mah, katanya suruh nambah 2 juta, ini penipuan, enggak usah. Anakku bilang, saya student pak, kenapa bapak itu mau meres saya nggak ada duit 2 juta. Anakku bilang begitu teman-teman. Langsung, nah, udah transfer itu, sudah transfer 400, itu penipu mah, udah mah nggak usah. Ya itu udah, akhirnya rendangnya juga nggak dikirim sampai sekarang. Ya sudahlah teman-teman, aku nggak mau ribet lah, sudahlah, aku ikhlasin buat apa, amal lebaran wis ngono wae ya, terima. Jadi akhirnya aku lebaran itu anakku minta rendang itu ya aku beli masakan Padang itu, aku beli rendang aja di masakan Padang. Wes kayak gitu teman-teman ceritanya ya, itulah. Jadi aku ya sekitar 400-an atau 400 lebih, atau 300 lebih ya, pokoknya sekitar segitulah kurang lebih ya teman-teman. Akhirnya aku buat amal jariah, udah buat amal lebaran wis gitu aja. Yang penting anakku nggak diperes. Aku malah dimintain lagi mah 2 juta. Ini mama berapa sih gitu, rendang doang, rendang sama kalau nggak salah keripik itu loh teman-teman kayak gitu. Itu udah, anakku malah diperes, mau diperes suruh bayar 2 juta. Anakku bilang, saya student pak, nggak ada duit gitu, masa bapak mau meres saya gitu, saya kan pelajaran di duit gitu. Ini juga duit, bukan duit saya, duit mama saya katanya gitu. Ya udahlah teman-teman, sudahlah, nggak apa-apa, amal jariah wis gitu ya teman-teman. Wis, amal kita di dunia banyak sekarang itu, banyak orang yang alah, orang itu kadang berkhayal mau ini mau itulah, kerja aja enggak
Ya cita-citanya tinggi teman-teman, tahu kerja we ora. Gitu. Kadang udah, oh aku besok mau satu aku duduk di teras lihat anak cucuku, asetnya di mana-mana. Lalu kerja apa enggak? Lu aja enggak kerja, lu mau nipu orang, gitu ya teman-teman. Orang berkhayal boleh kerja dulu, kerja enggak. Ya, kerja enggak makan duit orang kayak gitu ya kan teman-teman, udah makan rekening suami orang, mulutnya begitu, alah sok-sok bener itu loh teman-teman ya. Manusia itu nggak usah sok bener ya teman-teman, wah kemana-mana lah. Wis, kalau kamu bener ngomong bener ya kan teman-teman. Kalau aku kan edukasi, aku ngomong kebenaran, aku ngomong pengalaman, aku mengedukasi ke teman-teman supaya teman-teman itu hati-hati ya teman-teman, kayak gitu. Jadi aku kan memberikan teman-teman tuh edukasi, memberikan apa? Skillku masak, memberikan pengalaman hidupku supaya teman-teman itu tidak keblundrung lah seperti aku. Jadi kalau teman-teman pesan-pesan online itu juga harus hati-hati, bener enggak ya teman-teman, karena sekarang ada yang enggak bener, ada juga yang bener, ada juga yang benar teman-teman. Dulu aku pernah pesen itu benar-benar dikirim, aduh pernah pesen kue apa kayak bikang-bikang tuh loh dari Bandung kalau nggak salah, itu dikirim bener. Terus aku pernah juga kirim apa namanya, pesen kayak roti ya teman-teman, roti bolu itu juga dikirim. Ya adalah pedagang yang benar, ada yang enggak, cuma teman-teman kan harus hati-hati, kita nggak bisa apa pasangka sama orang ya teman-teman. Yang penting kita hati-hati sendirilah gitu ya. Semua orang itu kan ada apa namanya, ada apa ya teman-teman, yang nggak curiga ya kita itu ada hikmat lah supaya kita itu nggak keblundrung kayak gitu ya teman-teman. Itu aja. Jadi kalau teman-teman pesen-pesen kayak gitu, kalau menghadapi orang-orang kayak gitu ya teman-teman harus was-was ya, jangan mudah apa teman-teman percaya karo uang kayak gitu ya teman-teman gitu. Jadi kalau kita mudah percaya kita bisa kena ya teman-teman kayak gitu. Aku sudah kena itu berkali-kali. Pernah aku pesen juga kaos kaki ya teman-teman. Aku kan kakiku besar, jadi aku cari kaos kaki di Matahari itu nggak ada gitu loh. Aku biasanya kan belanja di Matahari, tapi saat itu Matahari nggak ada karena kakiku besar. Aku di online, oh ada, bagus, aku pesen. Taunya dikirim kaki boneka. Apa ini kaos kaki boneka teman-teman, tak buang itu 100 lebih. Wes lah kayak gitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman dari pengalamanku itu teman-teman harus apa, waspadalah kayak gitu ya teman-teman. Udah gitu dulu, kepanjangan nanti nek temen bosan nih lah. Aku bikin gulai kampung ya, gulai kampung karo tauge bakso ini ya teman-teman. Semuanya mudah-mudahan lah aku pengalamanku terinspirasi ke teman-teman. Pokoknya pesanku ke teman-teman, jangan mudahlah percaya karo orang ya teman-teman. Siapapun dia, nggak kita kenal, kadang yang kita kenal juga susah ya teman-teman. Siapapun dia, teman-teman jangan mudah percaya karo orang, gitu aja teman-teman. Gitu dulu ya, sehat selalu teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.